Bagaimana kabarnya hari ini? Masih dengan saya Kim. Pada momen yang berbahagia ini, saya akan mereview sebuah film baru yang tentunya belum pernah direview di channel lain. Film ini diperankan oleh aktor legend yang tentunya akan kembali membangkitkan memori kenangan kecil kita, khususnya anak generasi 80-90-an. Penasaran? Langsung saja, let's film kabel. Opening film kita akan diperlihatkan dengan seorang sosok familiar, yakni Boboho, yang pada film ini berperan sebagai Lindsay. Diketahui dia menjadi seorang asisten pribadi seorang anak sultan kaya yang familiar dipanggil dengan nama Tuan Muda Lin. Bukan hanya tampan dan kaya, Tuan Muda ini memiliki keahlian bela diri yang cukup hebat dan itu sesuai dengan hobi dan bakatnya. Pemuda bernama Zhou dengan berani menantang kehebatan Tuan Muda kita ini. Seiring dengan sorak teriakan para penonton, pertandingan pun dimulai. Tuan Muda menang. Lawan demi lawan ia taklukkan. Dari beberapa pendekar di kota itu, belum ada yang mampu mengalahkannya. Skill bela diri yang sempurna, di mana dia mampu menaklukkan berbagai senjata, yang membuat dia semakin tak terkalahkan. Yang paling ekstrim, dia mampu melawan rivalnya yang proporsi tubuhnya 3 kali lipat lebih besar daripada dia. Piala kejuaraan bela diri berjejer di rumahnya. Dampak dari kemenangan yang ia raih tanpa satu kali pun kekalahan membuat dia sedikit besar kepala dan memohon pada ayahandanya agar dia diizinkan untuk pergi ke Shanghai untuk mencari lawan yang sepadan dengannya. Di sini sang ayah tidak mengizinkannya karena rasa sayang yang begitu besar dan takut terjadi hal yang tidak diinginkan pada anak sematawayangnya tersebut. Untuk sekedar ngabang balerkeun kemauan anaknya tersebut, sang ayah menyuruh Lindsay untuk mengajak anaknya pergi ke tempat hiburan. Kedermawanan Tuan Muda Lin bisa kita lihat di sini, yang mana itu dilihat oleh seorang pria misterius yang entah siapa. Di tempat hiburan itu tadi sangka Tuan Muda terpikat oleh kecantikan seorang wanita yang memang cantik. Ketika Tuan Muda Lin akan mendekatinya, tiba-tiba seorang pemuda yang sepertinya orang kaya dengan tidak sopannya berkata dia tertarik pada wanita tersebut dan akan membelinya 100 tael. Ibu pengelola tempat hiburan memohon maaf karena wanita ini hanya menjual seni, tidak seperti wanita lainnya yang bisa dibeli. Hingga kesombongan pemuda tersebut dibungkam oleh si Tuan Muda yang berani membeli wanita tersebut dengan jumlah 500 tael. Juga memberi pelajaran fisik pada kelompok ini. Tuan Muda Lin berhasil membeli gadis tersebut dengan kontrak harga yang tadi. Tapi di sini si gadis bersikap dingin yang membuat Tuan Muda semakin penasaran pada dia. Uniknya, berbagai cara dilakukan Tuan Muda Lin untuk mendapatkan hati wanita ini. Hujan pun tak jadi halangan untuk dia menunjukkan keseriusannya. Dan akhirnya si wanita luluh dan membawa Tuan Muda Lin untuk masuk. Dalam momen tersebut si wanita bertanya, apakah Tuan Muda Lin memperlakukan wanita lain seperti ini? Jawabnya, tentu tidak, Roma. 500 tael hanya berlaku bagi dia. Si wanita berpikir Tuan Muda Lin adalah hidung belang. Salah. Dia adalah pria tulus seperti saya. Sang ayah
sangat marah ketika mengetahui anaknya telah dekat dengan wanita penghibur, meskipun faktanya wanita itu bukan seorang penjual apem. Yang terkena dampak parah dari amukan sang ayah sultan ini adalah si Boboho, yang pada film ini diberi nama Lindsay. Dilanda rindu, Tuan Muda Lin memutuskan untuk menemui gadis pujaannya. Tapi apa yang terjadi? Dan ya, si pemuda yang ada di awal scene tadi ternyata sedang mencoba akan menggadabah gadis ini. Beruntung saja Tuan Muda datang tepat waktu. Terjadi kesialan yang mana si pemuda cabul ini secara tidak sengaja harus tertusuk oleh pisau yang dipegang si gadis. Si gadis yang kita panggil saja King terlihat sangat panik karena dia menganggap dia telah merenggut nyawa orang. Tuan Muda Lin di sini sebisa mungkin menenangkannya. King Xuan menyuruh Tuan Muda Lin untuk segera pergi karena dia tidak ingin melibatkan dalam masalah ini. Akan tetapi karena cinta, dia berprinsip tidak akan meninggalkannya. Tuan Muda memiliki ide untuk membawanya kabur dari kota ini. Namun dia terikat kontrak dengan pemilik tempat ini yang membuat dia tidak bisa pergi kemanapun. Nekatnya, Tuan Muda Lin mendatangi bos pemilik tempat hiburan tersebut dengan maksud ingin menebus King Xuan dari perbudakan. Uang tebusan sangat fantastis ternyata. Sekitaran 50.000 tael. Dirasa terlalu mahal dan tidak mungkin memintanya pada sang ayah. Dengan melihat meja judi terbersit di benak si Tuan Muda ini untuk bertaruh. Jika dia menang, maka si pemilik harus membebaskan King. Dan jika sebaliknya, dia akan membayar 2 kali lipat melalui perjanjian sidik jari. Permainan pun dimulai. Aturan mainnya adalah dengan menebak poin pada dadu. Mengejutkannya, pria keturunan Jepang ini mampu menebak dengan benar semua poin dadu. Dan giliran Tuan Muda Lin untuk menebak. Dia menaruh angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Apakah benar? Tapi saat akan membukanya, terdengar suara perubahan dadu dan fix ini adalah suatu kecurangan yang hasilnya ternyata angka 2, 3, 4, 5, dan 6. Dia keluar dari tempat tersebut dengan lemas. Bukan hanya dia berhutang 100.000 tael, sang gadis tercinta pun gagal dia bebaskan. Di tengah perjalanan, dia dicegat oleh seorang pria, beliau bernama Li. Sejak dahulu, dia selalu memperhatikan Tuan Muda. Li dengan belak-belakan mengatakan bahwa dia telah dicurangi dalam permainan tadi. Ini cukup mengagetkan saya, saudaraku. Li mengungkap rahasia pahit yang mana pada faktanya King telah bersekongkol dengan pemilik tempat hiburan. Untuk membuktikan ucapannya, Bapak Li membawa Tuan Muda Lin ke suatu tempat. Ternyata apa yang dikatakan Bapak Li benar adanya. Bahkan laki-laki yang kita lihat di awal film tewas, faktanya hanya sebuah sandiwara. Saat mereka berpesta pora merayakan hasil ngibulnya, tiba-tiba betapa hancurnya hati Lin Yao atau Tuan Muda Lin melihat kenyataan ini. Bapak Li meminta pada mereka untuk mengembalikan surat perjanjian hutang yang tidak sah menurut dia. Namun bolohnya si Lin Yao ini entah apa yang dia pertahankan dari wanita racun dunia ini. Dia tetap kekeh ingin menebus King karena dia anggap King melakukan ini karena terpaksa. Aduh, buta cinta mah. Biaya penebusan semakin bertambah, yakni 50.000 tael ditambah hutangnya 100.000 tael, jadi 150.000 tael jumlah totalnya yang harus ditebus jika ingin menembus sang wanita pujaan. Mendapati hal itu, Lin Yao mengajukan untuk bertaruh kembali. Jika dia kalah dalam pertarungan, mereka bisa mendapatkan sawah-sawah milik keluarga Lin. Tapi pemilik tempat hiburan itu menginginkan rumah keluarga Lin, dan tanpa disangka Tuan Muda menyetujuinya. Dan coba tebak siapa lawan Lin Yao di ring pertandingan? Ya, di luar ekspektasi saya. Lawannya tiada lain adalah Bapak Li. Maka dari itu fix, mereka ternyata lagi-lagi bersekongkol. Aduh, pertarungan pun dimulai.
Bapak Li bukan lawan dari Tuan Muda Lin. Dia terlalu kuat karena diketahui beliau adalah seorang master bela diri. Meskipun tipis harapan untuk menang, Lin Yao memandangi King dan mencoba bangkit akan tetapi... Untuk pertama kali Tuan Muda Lin dipermalukan di depan umum. Kasih sayang seorang ayah memang tiada banding. Semenjak ibunya meninggal dari bayi, Lin Yao dirawat sendiri oleh sang ayah. Tuan Muda Lin hendak meminta maaf pada sang ayah. Belum sempat menjelaskan, mereka datang menagih hutang taruhan Lin Yao. Yang paling saya tidak duga-duga, ternyata si boboho gede atau Lin Si ini juga mengkhianati keluarga Lin. Aduh, dan semua yang telah terjadi ini sudah menjadi skenario yang mulus bagi mereka untuk menguasai kekayaan keluarga Lin. Hati Lin Yao dipatahkan kedua kalinya ketika sahabat karibnya sendiri tega menusuknya dari belakang. Melihat surat perjanjian hutang anaknya, saking sayangnya terhadap sang anak, untuk melampiaskan emosinya, si ayah menampar dirinya sendiri karena belum bisa mendidik anaknya dengan benar. Karena keluarga Lin adalah keturunan yang bermartabat, beliau menganggap dan mengakui kalau memang itu sidik jari anaknya. Silahkan ambil rumah mereka. Gilanya, cinta memang gila. Lin Yao berbicara pada Li, mohon berikan surat kontrak perbudakan pada Qin karena dia sekarang sudah memiliki semuanya. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana ekspresi King yang mulai merasa sangat berdosa pada Lin Yao. Derasnya hujan di malam yang gelap, Lin Yao dan sang ayah bekerja sama mendorong kereta pengangkut barang yang selip. Di sini terlihat kedekatan hubungan ayah dan anak semakin sempurna karena faktanya mereka masih bisa berbahagia tanpa harta yang melimpah. Justru dengan kondisi seperti ini, hubungan kekeluargaan terlihat tulus tanpa kepalsuan dan embel-embel uang. Tak cukup merampas kekayaan keluarga Lin, Li menyuruh King dan si pemuda, kita panggil saja Zhang, untuk menghabisi Lin dan ayahnya. Melihat ada sinyal bahaya, Lin Yao memecut kudanya supaya melaju kencang membawa ayahandanya. Sudah cukup dia menyusahkan ayahnya, kini giliran dia untuk berbakti dan menjaga keselamatannya. Serangan musuh cukup intens. Tuan Muda Lin berusaha menahannya. Tapi tak lama dari itu, musuh membuka tergosnya yang ternyata itu adalah King. Dia menyuruh Tuan Muda Lin untuk menyusul ayahnya. Kemudian tanpa diduga, King menusuk perutnya sendiri sebagai tanda permintaan maaf yang telah tega mengkhianatinya. Melihat King dalam bahaya, dan benar ini mah cinta teh, Tuan Muda Lin rela menjadi tameng sayatan pedang musuh, dan akhirnya sepulangnya dari tugas, Zhang melapor pada bosnya yaitu Li bahwasannya benar King telah berkhianat dan mereka berdua sekarang telah tewas jatuh ke jurang. Peristiwa itu tak sengaja didengar oleh Lin Xing. Dari sini dia mulai menyadari kesalahan terbesarnya. Lin masih selamat, saudaraku. Ternyata pada malam itu dia masih bisa bertahan meskipun dalam keadaan terluka parah dan harus menghadapi serangan serigala liar. Yang menyelamatkannya tiada lain adalah sang ayah sendiri, dan sekarang mereka tinggal di rumah sang bibi, adik perempuan dari ayahandanya. Di tempat lain terlihat Lin Si melakukan pengumuman untuk bekerja di rumah keluarga Lin. Tapi di sana seorang pria yang pernah bekerja di rumah tersebut menyangkalnya. Jangan percaya pada dia. Dia adalah pengkhianat keluarga Lin. Namun ketika Lin Xing menawarkan bayaran 3 kali lipat, mata mereka pun mulai duitan dan berbondong-bondong untuk mendaftar.
Bibi merasa aneh atas logika Lin Yao. Jelas-jelas gadis itu telah menipu keluarganya hingga bangkrut, tapi masih saja dia pertahankan. Sang bibi pun merekomendasikan agar Lin Yao mempelajari ilmu bela diri pada master bela diri langsung. Lin Yao bingung karena kemana dia mencari master bela diri yang hebat. Sang bibi berkata jauh dari langit itu ada di depannya. Tiba-tiba dikira pengemis itu adalah master kungfu, ternyata dia kembali mengemis karena modal yang Lin Yao berikan dulu habis dipakai judi. Tak lama berselang muncullah seorang pria yang dulu pernah menjadi lawannya. Melihat Lin Yao yang sekarang sudah tidak memiliki apa-apa, dia bermaksud membalas untuk mempermalukannya. Lin Yao pun kalah. Di sini fakta terungkap bahwa selama ini dia bertarung sengaja mengalah karena dibayar oleh ayahnya Lin. Dan petarung lain pun sama melakukan hal seperti itu. Demi uang mereka rela mengalah. Dan yang dimaksud master di depan mata Lin adalah bibinya sendiri. Lin Yao meminta klarifikasi pada ayahnya, di mana dia kecewa pada sang ayah karena telah membohonginya. Bertahun-tahun dia merasa jadi jagoan dan pahlawan, ternyata sebenarnya tak lebih hanya seorang pecundang. Dalam kondisi terpuruk, King datang menghiburnya. Di sini, Tuan Muda Lin mengungkapkan kekecewaannya. Dia mengira dirinya adalah orang terkuat di kota. Di sini, King menyanggahnya. Apapun yang terjadi di mata dia, Tuan Muda Lin adalah pahlawan baginya. King bercerita, dia dulu dilahirkan di tempat dunia malam. Kemudian datang Li membebaskannya dan mengajarinya ilmu bela diri. Tapi apa yang terjadi? Dia diperbudak dan dimanfaatkan untuk menipu orang dengan modal kecantikannya. Sekarang dia bersyukur telah bertemu dengan Tuan Muda Lin yang baik hati seperti saya, yang baginya dia adalah pahlawan sebenarnya. Mulai saat itu, King memberikan motivasi agar Tuan Muda Lin bangkit. Sebenarnya, Tuan Muda Lin dianugerahi fisik yang kuat. Buktinya, dia mampu melawan puluhan serigala demi melindunginya. Hanya saja, perlu guru dan latihan yang serius untuk menjadi tak terkalahkan. Di tempat lain terlihat Zhao dan sahabatnya bekerja di rumah bekas Tuan Muda Lin yang kini dikuasai oleh penjahat Li. Pada momen itu, sahabat dari Zhao mengatakan dia sangat lelah sekali bekerja dan pemiliknya yang sekarang tidak sebaik Tuan Lin dahulu. Zhao mengatakan Tuan Muda Lin terlalu polos dan baik, sehingga dia mudah dimanfaatkan, tapi beruntung dia masih hidup. Pembicaraan itu terdengar oleh Lin Si. Kemudian dia mengatakan pada Zhao, di mana posisi Tuan Muda sekarang. Kemudian dia lekas menyusulnya. Sedangkan di sana Tuan Muda Lin diajak berbicara oleh ayahnya mengenai alasan beliau melarangnya ke Shanghai. Dulu ibunya adalah seorang ahli kungfu dan terkenal di Shanghai. Tapi saat di ring, penjajah Jepang sengaja meracuninya hingga beliau meninggal di tempat. Mohon maaf saudaraku, saya lagi terkena flu ya, jadi suaranya agak sedikit begini, mohon maaf sekali. Untuk membalaskan sakit hati tersebut, Bibi Leng berhasil menuntaskan dendamnya. Akan tetapi, keluarga mereka menjadi incaran Jepang di Shanghai. Semenjak kejadian itu, sang ayah sangat bersedih karena tidak bisa menemui acara pemakaman sang ibu karena buron. Sang ayah menebus rasa bersalahnya dengan merawat sang anak yakni Lin Yao. Di sini sang ayah berkata, apakah dia telah bersalah pada istri dan anaknya ini? Tuan Muda Lin tersadar akan kasih sayang besar sosok sang ayah ini. Dengan dorongan semangat dari sang ayah dan wanita pujaannya, dia lekas mendatangi sang bibi dan memohon agar diajarkan bela diri warisan keluarganya. Jurus Dewa Mabuk adalah jurus legendaris yang sungguh hebat. Mulai saat ini, Tuan Muda Lin akan menjadi pewaris baru jurus ini. Sedikit problem terjadi. Tuan Muda Lin tidak kuat meminum arak, maka setiap masakan pasti dicampur dengan bahan arak. Latihan demi latihan dijalani oleh Tuan Muda kita tanpa lelah.
Beralih pada Tuan Li dan rekannya yang sedang membicarakan rahasia besar. Ternyata alasan mereka merampas rumah keluarga Lin adalah terdapat banyak harta karun di sana. Dalam pembicaraan mereka mengatakan jika harta karunnya sudah ditemukan, maka habisi semua orang pekerja termasuk Lin Si. Dan itu kebetulan terdengar olehnya. Di tempat penggalian, Zhao meminta gaji atas kerja keras dia dan saudaranya yang lain. Tepat saat Lin Si ketahuan keluar area, penjahat Li mengatakan dia tidak akan menggaji sebelum mereka menemukan apa yang dia inginkan. Mewakili kelompok yang tertindas, Zhao mulai melakukan pemberontakan dan berakhir memilukan. Menyaksikan kebiadaban tersebut, Lin Si terus berusaha agar bisa keluar dari tempat itu. Berbeda dengan Tuan Muda Lin yang kini menjalani kehidupan bahagia karena bersama wanita pujaannya. Saat akan tercipta nuansa romantis, tiba-tiba Lin Si datang pada Tuan Muda Lin untuk meminta maaf dan memohon bantuannya bahwasannya semua orang yang bekerja di sana dipekerjakan seperti hewan dan nyawa mereka terancam. Di tengah siksaan mereka harus menggali dan menggali. Akhirnya salah seorang dari mereka menemukan harta karunnya dan disangka akan bernasib baik, tapi dan ya, jagoan masa kecil kita kembali. King dan Bibilung tiba membantu. Melihat kematian Zhao, Tuan Muda Lin bergegas untuk mengecek ruangan bawah tanah. Melihat kedatangan Tuan Muda, orang-orang terlihat cukup bahagia. Dengan tangan kosong, dia menumbangkan lawannya satu persatu. Tiba final battle antara Tuan Muda Lin dengan penjahat Li. Terlihat Tuan Muda Lin kesulitan menghadapi Li yang merupakan master kungfu ini. Dalam kondisi terpuruk, dia terngiang-ngiang perkataan gurunya bahwa dia harus mabuk jika ingin melipat gandakan kekuatannya. Lin Yao kembali bangkit dan mengatakan Li telah menipu dan membunuh banyak orang yang tak bersalah, maka dia akan membalasnya. Namun, dan ya, jurus Dewa Mabuk legendaris kembali disuguhkan pada adegan ini. Nah, pukulan tangan Dewa Api juga dipertontonkan yang membuat saya betah menontonnya. Menyadari kekalahannya, Li melemparkan api pada peledak yang bisa menghancurkan mereka semua. Aksi heroik Lin Si atau boboho kita ini mulai diperlihatkan. Dengan ikhlas dia akan mengorbankan tubuhnya demi meredam dampak ledakan. Dan benda tersebut tak kunjung meledak. Setelah dilihat, ternyata kocak memang. Di akhir cerita, Tuan Muda Lin kembali mendapatkan rumah berharga warisan leluhurnya.
Sang ayah pun mengizinkan tuan muda untuk pergi ke Shanghai karena sudah menguasai ilmu bela diri yang mumpuni. Para warga kota berbondong-bondong mengucapkan selamat jalan pada pahlawan mereka. Dan di Shanghai, petualangan mereka bertiga pun akan dimulai. Kemudian film pun tamat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah ketulusan akan merobohkan kokohnya suatu keangkuhan. Saya Kim dan keluarga mengucapkan selamat beraktivitas saudaraku, tetap semangat, jangan lupa menonton film lengkapnya ya. See you next time.